Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yustina Mengamis, NIM 1967-2010-03. Video kali ini membahas mengenai mata kuliah kepacifikan dengan topik konsep geopolitika dan geopolitika Indonesia. Yang menjadi dosen pengampu di mata kuliah ini yaitu Rionisme Adisit, SIP, MSI. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu bagaimana konsep dasar geopolitika di Indonesia. Konsep geopolitika Indonesia berlandasan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Apa itu geopolitika? Geopolitika secara etimologi berasal dari kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan te yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Unsur utama geopolitik yaitu satu, konsepsi ruang. Diperkenalkan, Karl Holt menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. 2. Konsepsi Freudian, batas imajinasi dari dua negara. 3. Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Dan 4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa, konsep ketahanan nasional. Pembahasan berikutnya yaitu teori geopolitika. Teori geopolitika Jerman terbagi atas 3, yaitu 1. Menurut Verhaeghe 1944 sampai 1904, negara mirip organisme. Dan 2. Menurut Ergeland 1964 sampai 1922, negara adalah organisme. 3. Menurut Karl Huysford 1996 sampai 1946, teori ruang dan kekuatan. Teori geopolitik Inggris menurut Sir Walter 1954 sampai 1918, yaitu menekankan wawasan maritim yang penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan, pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut. Dan menurut Sir Howard Melkilder 1961 sampai 1947, penguasaan daerah-daerah jantung dunia dikenal dengan teori daerah jantung. Untuk menguasai dunia, maka harus menguasai daerah jantung, sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia, dan 1/12 pulau. Teori geopolitika Amerika yaitu menurut Art Tehermahan mengembangkan konsepsi Realgit dengan mempertahankan dan memanfaatkan sumber daya laut atau kekuatan maritim, dan menurut Tuilo lebih melihat kekuatan digantar dalam memenangkan peperangan. Menurut Nicolaus J. terkenal dengan teori daerah batas, yaitu terbagi atas 4 dunia dalam 4 wilayah atau area. 1. Violet Area, 2. Ocean, 3. Offices Blade, dan 4. New York. Pembahasan berikutnya mengenai geopolitik Indonesia. Latar belakang ciri khas Indonesia,
yaitu diapit dua samudra, India dan Pasifik, dan dua benua yaitu Asia dan Australia, di bawah orbit Geostini Settling Orbit, dan negara Nusantara atau Kepulauan Nusa di antara air, benua maritim Indonesia, geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara, bangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan Karl Horsford dalam rumusan-rumusan lain yang pada prinsipnya sama karena bertentangan dengan Pancasila. Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan NAS dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografi tersebut. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsep wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. 2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah teritorial dan landasan konsisten Indonesia. 3. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana interaksi nasional. Sekian yang menjadi pembahasan dengan topik konsep geopolitik dan geopolitik Indonesia pada saat ini. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas FISIP, Program Studi Ilmu Politik. Terima kasih.